kita menyaksikan kaum muslimin berkumpul di kota Makkah Al-Mukarramah. Mereka menanti puncak pelaksanaan ibadah haji, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk melaksanakan ibadah haji dengan ikhlas. Jamaah yang dirahmati Allah, melihat pemandangan orang-orang yang berangkat melaksanakan ibadah haji atau saat ini sudah berada di kota Makkah, menjadikan hati setiap muslim rindu untuk melaksanakan ibadah yang agung ini. Ibadah ini merupakan salah satu dari rukun Islam yang dengannya akan sempurna rukun Islam bagi setiap muslim. Maka hati kita bercampur antara bahagia melihat kemudahan yang Allah berikan kepada mereka dan juga rasa sedih karena Allah belum mengizinkan dan memberikan kepada kita taufik untuk melaksanakannya pada tahun ini. Tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah, rahmatullah wasi'ah wa fadluhu wasi'. Rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kebaikannya luas. Ketika kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita musim kebaikan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui semuanya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihin ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari yang amal-amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yakni al-ashr, yaitu di 10 awal bulan Zulhijjah. Bahkan Nabi ketika ditanya walal jihadu fi sabilillah, apakah jihad tidak bisa mengalahkan keutamaannya? Nabi menyebutkan walal jihadu fi sabilillah. Tidak juga dengan jihad di jalan Allah bisa mengalahkan keutamaan amalan di 10 awal bulan Zulhijjah. Kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bidzalika min syai'. Kecuali orang yang keluar berjihad dengan membawa jiwanya dan hartanya dan dia mati syahid, dan semua harta yang dia bawa untuk berjihad habis untuk berjihad di jalan Allah tabaraka taala. Maka kita jamaah yang dirahmati Allah saat ini berada di hari-hari itu. Di hari-hari ini kita bisa mendapatkan keutamaan melakukan amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Dan tidak sebatas dengan musim kebaikan ini atau 10 awal bulan Zulhijjah ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan amalan-amalan yang pahalanya sama seperti ibadah haji. Maka sepantasnya bagi setiap muslim, terutama yang sulit untuk melaksanakan ibadah ini, untuk berusaha melaksanakan amalan-amalan yang pahalanya sama dengan ibadah haji, yang itu bisa dilakukan oleh siapapun apabila menginginkan pahala yang besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Amalan yang pertama adalah berniat untuk melaksanakan ibadah haji dan memohon kepada Allah sungguh-sungguh agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di saat beliau dalam perjalanan di satu peperangan, sebagaimana dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Inna bil madinati rijalan ma sirtum masiratan wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum." Sungguh di Madinah ada laki-laki yang tidaklah kalian melewati suatu tempat atau melewati suatu lembah melainkan mereka bersama kalian. Habasahumul marad, mereka tertahan, mereka tidak ikut berperang karena mereka sakit. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, fi hadzal hadis bayanu fadli niyyati fil khair. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang keutamaannya berniat melakukan kebaikan. Wa anna man nawa al-ghazwa wa ghairahu min as-salihat thumma 'arada 'alaihi ma yamna'uh hasala lahu thawabu niyyatihi.
Dan barang siapa yang berniat untuk berperang atau yang lainnya dari amal saleh, lalu ada sesuatu yang menghalanginya untuk melakukannya, maka dia mendapatkan pahala niatnya. Nabi SAW menyebutkan pahala orang yang meminta kepada Allah untuk mendapatkan pahala dari suatu ibadah atau dimudahkan melakukan suatu ibadah atau suatu keutamaan. Nabi SAW bersabda, "Man sa'ala Allah syahadata, man sa'ala Allah syahadata, barang siapa yang meminta kepada Allah untuk mati syahid, ballaghahu Allahul manazil asy-syuhada, maka Allah akan berikan kedudukan orang-orang yang mati syahid, wa in mata ala firasyih, sekalipun dia meninggal di atas kasurnya." Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, di antara amalan yang pahalanya sama seperti pahala ibadah haji adalah menjaga salat 5 waktu di masjid dengan berjamaah. Nabi SAW bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajru ka ajril hajil muhrim." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah berwudu, dalam keadaan suci dan berwudu, keluar untuk melaksanakan salat wajib di masjid, maka pahalanya seperti pahala orang yang haji menggunakan ihram. Ini jamaah yang dirahmati Allah bisa kita lakukan paling tidak 5 kali dalam sehari. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, maka apa yang menghalangi kita untuk datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah yang sebelumnya kita sudah berwudu dan bersuci? Akankah kita akan menghalangi diri kita dari kebaikan yang sangat besar ini? Kemudian yang ketiga, di antara amalan yang pahalanya sama seperti haji adalah sholat subuh berjamaah, lalu diam di masjid berzikir kepada Allah sampai matahari terbenam, lalu kira-kira 15 menit setelah matahari terbit, dan 15 menit setelah matahari terbit melaksanakan sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama seperti pahala haji dan umrah. Nabi SAW bersabda, "Man shalla al-ghadata jama'atan thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams thumma yusalli rak'atain." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk sampai matahari terbit, kemudian dia salat 2 rakaat, kanat lahu ka ajril haji wal umrah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Tamatin. Pahalanya sempurna, pahalanya sempurna, pahalanya sempurna. Kemudian di antara amalan jamaah yang dirahmati Allah yang pahalanya sama seperti haji adalah datang ke masjid untuk menuntut ilmu. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Man ghada ila al-masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah, kana lahu ka ajril hajjit tammah." Barang siapa yang keluar menuju masjid, tidak ada yang dia inginkan kecuali mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, melainkan dia mendapatkan pahala seperti haji yang sempurna.